Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh di dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Dengan tidak jemu-jemunya kami menyerukan nama Bapa Yahweh dan Engkau Yisrael, Indonesia, Ambarawa, dan bahkan seluruh dunia. Dengar, Yahweh adalah Elohim, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dan dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan dan dipuji. Karena Engkau mengasihi kami semua, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach telah turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Engkau berikan kepada kami untuk kami memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach, kuasa Yahweh Nisi Sang Panji-Panji. Kami perintahkan Engkau untuk keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bentuk kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana flyer yang sudah saudara terima, maka firman pada saat ini saya beri judul Fenomena Silsilah Yeshua. Apa yang disebut dengan fenomena? Fenomena merujuk pada peristiwa atau kejadian yang dapat diamati, diperhatikan atau dialami. Ini mencakup segala sesuatu yang terjadi atau muncul dalam dunia nyata atau dalam konteks tertentu yang menarik perhatian atau dapat dijelaskan secara ilmiah. Fenomena ini dapat melibatkan gejala alam, sosial, bahkan psikologis. Dan di dalam pembahasan kita pada saat ini melibatkan silsilah Yeshua. Artinya silsilah Yeshua itu bukan hanya sekedar silsilah,
tetapi ada fenomena yang bisa kita pelajari dan kita teliti secara ilmiah. Kita seringkali kalau membaca kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kepada daftar nama-nama seperti di dalam kitab Tawarikh atau silsilah-silsilah, maka kita malas membaca. Ya, apa sih artinya nama-nama yang ditulis di situ? Padahal itu memiliki fenomena yang luar biasa. Nah, pada saat ini saya akan terangkan tentang fenomena silsilah Yeshua. Untuk itu mari kita membuka kitab suci kita di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nanti saya kawinkan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Untuk itu kita akan awali, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Matius 1 ayat 1 sampai 17 dari kitab suci Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Kitab silsilah Yeshua HaMashiach, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Yitzhak, dan Yitzhak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan Yehuda serta saudara-saudaranya. Dan Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Dan Peres memperanakkan Hezron, dan Hezron memperanakkan Aram, dan Aram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, dan Nahason memperanakkan Salmon, dan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakkan Obed dari Rut, dan Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, dan Salomo memperanakkan Rehabeam, dan Rehabeam memperanakkan Abia, dan Abia memperanakkan Asa, dan Asa memperanakkan Yosafat, dan Yosafat memperanakkan Yoram, dan Yoram memperanakkan Uzia, dan Uzia memperanakkan Yotam, dan Yotam memperanakkan Ahaz, dan Ahaz memperanakkan Hizkia, dan Hizkia memperanakkan Manasye, dan Manasye memperanakkan Amon, dan Amon memperanakkan Yosia, dan Yosia memperanakkan Yekonya serta saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babylon. Sesudah pembuangan ke Babylon, Yekonya memperanakkan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud, dan Abihud memperanakkan Elyakim, dan Elyakim memperanakkan Azor, dan Azor memperanakkan Zadok, dan Zadok memperanakkan Akhim, dan Akhim memperanakkan Eliud, dan Eliud memperanakkan Eleazar, dan Eleazar memperanakkan Matan, dan Matan memperanakkan Yakov, dan Yakov memperanakkan Yosef suami Miriam. Dari dialah Yeshua yang disebut HaMashiach dilahirkan. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai HaMashiach ada 14 generasi. Wah, nama-nama semua bikin pusing kepala dan tidak mungkin kita perhatikan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita selidiki sangat luar biasa. Sekarang saya kawinkan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Lukas 3 ayat 23 sampai 38 yang demikian bunyinya. Dan Yesus sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yosef, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai,
anak Yosef, anak Matatias, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matatias, anak Simei, anak Yosef, anak Yehuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yose, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yosef, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mena, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nagason, anak Aminadab, anak Aram, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Yitzhak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salah, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Noah, anak Lamekh, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Cukup banyak. Belum kalau kita hitung jumlahnya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau kita melihat silsilah Yesua dari kitab Matius dengan kitab Lukas, sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak sama. Lah, ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang anti dengan kekristenan, mengatakan masa silsilah kok berbeda. Lalu kita yang tidak tahu mengenai firman Tuhan dan tidak mau belajar mengatakan, iya yo, silsilah kok berbeda, ora bener iki Alkitab. Makanya jangan jadi Kristen. Ya wis lah, aku tak melu kowe wae. Begitu mudahnya orang jatuh, saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, sebetulnya sangat mudah dan ada beberapa jawaban. Itulah fenomena dari silsilah Yesua. Saya garis bawahi apa fenomenanya silsilah Yesua itu. Yang pertama, tadi ada perbedaan nama. Nah, kitab Matius itu ditulis dari garis keturunan Yosef, sedangkan Lukas dari garis keturunan Miriam. Jadi memang berbeda, seperti saudara kalau ditulis 10 generasi dari nama ayah dan dari nama ibu, sama atau tidak? Tidak sama, ya seperti itu, saudara-saudara. Jadi yang satu dari garis keturunan ayah, yang satu dari garis keturunan ibu. Tetapi ingat, ini Yesua dalam kapasitas seperti manusia dalam tanda petik. Karena Yesua itu bukan manusia. Yesua dilahirkan dari Ruach HaKodes. Karena kehendak Elohim yang mengasihi manusia, kitab suci katakan demikian kasih Elohim, yaitu Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Yang disebut dengan putranya yang tunggal itu bukan berarti Tuhan punya putra atau Tuhan punya anak, tidak, saudara-saudara. Tetapi itu hanya istilah bagi Yesua
ketika dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Seperti saya misalkan, saya anak Ambarawa, bukan berarti Ambarawanya punya anak saya. Saya memakai baju yang ada anak bajunya. Anak baju itu apa? Kancing, bukan berarti bajunya punya anak. Anak tangga, bukan berarti tangganya punya anak. Tetapi karena terap-terapan itu disebut anak tangga. Jadi istilah anak Elohim, putra Elohim itu hanya sebutan bagi Yeshua, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Dan Yeshua itu bukan 100% manusia dan 100% Tuhan, tetapi dia adalah 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Jadi yang 100% manusia itu hanya apanya? Hanya wujudnya saja. Kalau Yeshua itu manusia, berarti dia dilahirkan dari hasil percampuran spermatozoidnya Yosef dengan sel telur atau ovum dari Miriam. Tapi kitab suci katakan ketika kedapatan Miriam hamil, Yosef tidak melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri sampai Yeshua dilahirkan. Setelah itu baru Miriam melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Yosef sehingga melahirkan saudara-saudara dalam tanda petik yang satu rahim. Ada Yoses, Yakub dan sebagainya. Nah, yang pertama, adanya perbedaan nama dari garis keturunan Yosef dan Lukas dari garis keturunan Miriam, itu artinya Tuhan itu tidak pernah membedakan manusia, mau dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan. Oleh karena itulah maka di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Yahweh Elohimmu, dialah Elohim atas segala sesembahan dan Tuhan atas segala Tuhan. Elohim yang benar, yang perkasa dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap. Jadi Yahweh itu tidak memandang muka. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan tidak memandang bulu. Artinya tidak peduli, tidak kompromi. Dan itu tertulis juga di dalam Roma 2 ayat yang ke-11. Di dalam Brit Kadasa dikatakan ki ein maso panim in ha Elohim. Karena tidak ada rekonsiliasi dengan Elohim. Terjemahan dari Indonesian Literal Translation dikatakan karena di hadapan Elohim tidak ada pengistimewaan. Rekonsiliasi itu bisa win-win solution atau separuh-separuh saling memenang gitulah ya. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Artinya apa? Tuhan tidak kompromi, tetapi Tuhan tidak radikal. Terbukti sebelum saudara dan saya kita mengenal siapa Yahweh sesungguhnya dan siapa Yeshua HaMashiach yang selama ini disebut di Indonesia dengan nama Yesus Kristus itu, kita tidak pernah dibunuh oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membimbing kita sampai akhirnya saudara dan saya mengenal kebenaran. Nah, yang jadi masalahnya adalah setelah saudara mengenal kebenaran, apakah saudara akan konsekuen, tidak kompromi,
secara supranatural di dalam kehidupan saudara atau tidak? Ah Pak, sudah dari dulu gereja saya di sini. Ini bukan berbicara soal gereja, tetapi ini berbicara tentang keselamatan. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Siapa Yahweh? Dia adalah Yeshua HaMashiach. Karena itu ketika dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, tetap saja dia juru selamat. Karena dia Yahweh, dia mampu mengampuni dosa manusia. Tidak ada satu nabi pun, pemimpin agama pun yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Yeshua HaMashiach yang mengampuni dosa. Dan kalau saudara dan saya mau membuka hati sehingga kita bisa mengenal, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena saudara mau membuka hati, mau belajar, maka Bapa Yahweh memberikan kasih karunia-Nya untuk saudara mengenal. Dan Yeshua HaMashiach juga memberikan kasih karunia-Nya untuk saudara mengenal siapa Yahweh itu sesungguhnya. Kemarin saya mengupload YouTube tentang seorang juru parkir di Semarang namanya Pak Frans. Beliau ini orang sederhana, tapi ternyata bisa bahasa Inggris hebat juga, saudara-saudara ya. Dia berani mengatakan tentang Yahweh, sementara pendeta tahu tetapi dipakai untuk menolak Yahweh. Nah, sorga itu miliknya Yahweh. Nah, kalau menolak mau masuk sorganya siapa? Sorganya Allah, Pak. Betul. Tetapi sorganya berbeda. Jadi beda tempat. Jangan disama-samakan. Karena itu bagi saudara dan saya yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, kita memuji dan menyembah kepadanya. Itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius tadi, coba kita membuka ayat yang ke-17, saudara-saudara. Dari Matius berapa tadi? Matius 1 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai HaMashiach ada 14 generasi. Tetapi kalau kita membaca dari ayat yang dan dalam ayat yang ke-13, maka ada satu nama yang tidak tercatat di sana. Dan orang mengatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Teolog-teolog besar mengatakan demikian. Tetapi saya katakan tidak. Perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani. Saya tidak peduli itu teolog-teolog besar atau tidak. Tetapi saya kembali kepada kebenaran firman. Sekarang saya mau tanya, tolong saudara jawab. Kalau perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, boleh salah atau tidak? Tidak. Ya. Kalau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, berarti kitab suci berbahasa Yunani tidak boleh salah. Betul tidak, saudara-saudara? Logis. Masuk akal enggak? Namanya bahasa asli, ya enggak boleh salah. Kalau bahasa asli salah, berarti iman kita juga salah. Sampai di sini saudara sudah bisa menangkap? Nah, saya akan buktikan bahwa perjanjian baru itu tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Ada orang ngomong begini, saudara. Pak Yakub bisa enggak membuktikan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, tulisan tangannya?
Ya tidak bisa, wong sudah dibakar. Nah itu kan berarti tidak ada. Betul tidak ada. Tetapi saya mengambil dari sudut yang berbeda. Oke, saya ikuti pikiran Anda. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani ya? Ya. Berarti perjanjian baru dalam bahasa Yunani tidak boleh ada salah. Ya dong? Saya bisa buktikan bahwa perjanjian baru itu ada banyak salahnya yang ditulis dalam bahasa Yunani. Kita lihat videonya. Benarkah perjanjian baru aslinya dalam bahasa Yunani? Kalau asli, seharusnya tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-17, yang dalam kitab berbahasa Yunani berbunyi demikian. Pasayon nai genai avo Abraham meos badawit ti Dawid genai dekatesares kai avo badawit ti Dawid eostis metikesias Babilonos genai dekatesares kai avo tis metikesias Babilonos eos to Kristo genai dekatesares, yang artinya jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Coba perhatikan kata dekatesares yang berarti 14. Tapi coba kita hitung dari ayat 12 sampai 16 dalam kitab berbahasa Yunani berikut, yang berarti sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya 1 memperanakkan Sealtiel, 2 Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 3 Zerubabel memperanakkan Abihud, 4 Abihud memperanakkan Elyakim, 5 Elyakim memperanakkan Azor, 6 Azor memperanakkan Zadok, 7 Zadok memperanakkan Akhim, 8 Akhim memperanakkan Eliud, 9 Eliud memperanakkan Eleazar, 10 Eleazar memperanakkan Matan, 11 Matan memperanakkan Yakub, 12 Yakub memperanakkan Yusuf, 13 Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kenapa hanya 13 generasi? Jadi tidak benar kitab berbahasa Yunani. Dalam kitab Dutilet berbahasa Ibrani tertulisnya Abihud memperanakkan Avner, setelah itu baru Avner memperanakkan Elyakim. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani itu asli, kenapa salah? Jadi kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap aslinya berbahasa Ibrani. Karena Tuhan hanya memakai orang Yahudi, sesuai kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan Roma pasal 3 ayat yang kedua, bahwa Yahweh Elohim tidak pernah memakai orang Yunani maupun orang Arab dalam karya keselamatan. Maka tidak ada nabi yang berasal dari luar Yahudi. Benarkah kitab suci perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani? Logikanya, kitab asli itu harus bebas dari kesalahan. Tapi bagaimana dengan kitab Matius atau Matius 26 ayat yang ke-25? Dalam kitab suci berbahasa Yunani berikut ini. Apokriteze Yudas ho paradidos afton epe meti ego emi rabi lege afto sei epas. Yang artinya, dan Yudas menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya itu bukan aku ya Rabi. Katanya kepadanya, engkau sudah mengatakannya. Perhatikan kalimat meti ego emi. Itu artinya surely not I am, atau sesungguh-sungguhnya bukan aku. Berarti seharusnya bukan Yudas yang menjual Yesua, tetapi kenyataannya Yudaslah yang menjual Yesua. Jika perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani, berarti nubuatan Yesua salah, karena Yesua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saya meyakini Yesua tidak bisa salah karena dia Tuhan. Jadi kitab berbahasa Yunani lah yang salah. Dalam kitab Dutilet Hebrew berbunyi Hegif Yehuda Sahaya Atit Lahaskiro Wasaal Zeani Rabi Hesiflo Atta Amarta, yang artinya Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia berkata, akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Perhatikan kalimat Zeani Rabi yang artinya akukah itu Rabi atau itu aku kan Rabi.
Kemudian Yesua mengatakan, "Ata amarta, engkau mengatakannya." Jika kitab asli ternyata salah, buat apa kita mengimani sebagai umat Nasrani? Ingat, kiblat iman percaya kita bukan ke Yunani atau ke Arab, melainkan ke Ibrani. Lembaga Biblika Indonesia juga menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terbukti tidak pernah ada manuskrip tulisan tangan Matius, Lukas, dan sebagainya dalam bahasa Yunani. Apalagi terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan fatal kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani adalah menerjemahkan nama Yahweh menjadi Kurios. Padahal tidak ada Tuhan bernama Kurios. Para nabi pun tidak pernah menyembah Tuhan bernama Kurios. Akibatnya, nama Yahweh justru ditolak oleh umatnya sendiri. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengurangi dan menambah firman. Contoh, di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 berbunyi, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Di dalam kitab King James Version menulisnya, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit." Ada lanjutannya, yaitu "who walks not after the flesh, but after the Spirit." Dalam kitab Brit Kadasa tertulis, "Alken evo in asma la fekim be Yeshua Hamasyah hamid kalkim selo kabasar ela levi haruah." Berdasarkan kitab berbahasa Ibrani tersebut, seharusnya terjemahannya, "Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasyah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh." Jadi kitab terjemahnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dipotong tinggal separuh. Matius 27 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis, "Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas." Di dalam kitab King James Version menulis, "And they had then a notable prisoner called Barabbas." Dalam kitab Brit Kadasa menulis, "Ufait hahi hayalahem is asir nodalaam usmo Baraba." Berdasarkan kitab berbahasa Ibrani tersebut, seharusnya terjemahannya, "Dan pada waktu itu mereka mempunyai seorang tawanan terkenal yang disebut Barabas." Jadi kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ada penambahan. Kitab suci Perjanjian Baru tidak ada nama Yahweh. Kenapa penyembah Yahweh ngotot harus ada Yahweh? Demikian kata orang-orang yang nyinyir anti Yahweh. Mereka mengatakan itu karena mereka berpikir bahwa Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal bahasa Yunani menghilangkan nama Yahweh sejak Septuaginta, Perjanjian Lama yang ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi untuk orang-orang yang berbahasa Yunani. Kebiasaan itu dilanjutkan di kitab Perjanjian Baru Yunani. Tentu saja nama Yahweh hilang. Kalau kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani benar dari Tuhan, masa nama-nama orang yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama masih ada dan tertulis dalam kitab Perjanjian Baru? Contohnya, di dalam kitab Ibrani pasal 11, ada banyak nama orang seperti Kain, Mose, Noah, Abraham, Yitzhak, Yakub, Esau, Rahab, Gideon, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain masih ada, padahal orangnya sudah mati. Tetapi Yahweh yang pribadinya kekal dan tidak pernah mati, sesuai dengan kitab Mazmur pasal 72 ayat yang ke-19, masa tiba-tiba lenyap begitu saja? Masuk akalkah? Setan itu takut dengan nama Yahweh dan Yeshua Hamasyah, sehingga setan berusaha untuk menghilangkannya. Segala macam alasan dibuat, pokoknya nama Yahweh jangan disebut. Walaupun si empunya nama ingin namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Orang Yahudi pernah tidak kenal Yahweh satu generasi. Baca Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Karena mengganti dengan Adonai dan Hashem. Sesuai kitab Talmud Yudaisme, di kitab Berachot Sota 38b, Mishnah Tamid pasal 7 ayat 2, dan Mishnah Sota pasal 7 ayat 6. Padahal tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Apalagi Kurios. Bagaimana saudara-saudara, sudah jelas? Jadi teolog-teolog itu hanya melanjutkan perkataan orang lain, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia yang mengatakan Perjanjian Baru tidak ada nama Yahweh karena ditulis dalam bahasa Yunani. Sejak Perjanjian Lama yaitu Septuaginta, nama Yahweh sudah dihilangkan.
Karena memang huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW, sehingga jadi diganti dengan Kurios, tetapi tidak ada Tuhan yang bernama Kurios. Itu hal yang kedua. Ya, jadi apa yang saudara imani sekarang ini itu bukan iman ngawur, bukan iman sesat, bukan iman nyasar, tetapi iman secara ilmiah berdasarkan ilmu teologia yang mumpuni, bukan katanya. Ya. Kalau saya dikatakan Pak Yakub sesat, enggak apa-apa. Sesat kalau bersama Bapak Yahweh pasti masuk surganya Bapak Yahweh. Pusing amat. Kalau orang mau mengatakan sesat, silakan. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana letak sesatnya. Katanya Anda orang Kristen yang baik. Orang Kristen itu katanya meluruskan yang bengkok. Katakanlah saya bengkok, coba luruskan. Di mana letaknya? Kita dialog kalau berani. Saya membuat sudah ada 40-an sanggahan. Tidak ada tuh yang nyanggah balik. Kenapa? Karena mereka tidak mau nonton. Saya yang harus nonton mereka. Dan saya nonton, makanya saya bisa menyanggah, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua, saya tidak akan lanjutkan di situ. Yang jelas, saudara pegang teguh bahwa iman saudara kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes tidak mungkin salah, karena itu dari kitab berbahasa aslinya, bukan bahasa terjemahan. Kalau terjemahan salah, ya wajar namanya terjemahan. Tidak usah menerjemahkan, saudara membaca saja. Terkadang pikiran kita sendiri berjalan sehingga apa yang kita baca tidak sesuai dengan bacaannya. Ini yang harus kita pahami. Sekarang yang ketiga, fenomena apa yang ada di dalam silsilah Yeshua? Adanya nama perempuan, ya. Kalau saudara perhatikan di sana ada Tamar, ada siapa lagi? Rahab, ada Rut, ada Miriam. Tradisi Yahudi itu menomorduakan perempuan. Terbukti anaknya Yakov itu ada berapa, saudara? 13. Tetapi yang sering dimunculkan berapa? 12. Dina tidak pernah dimunculkan karena Dina perempuan. Ya. Nah, jadi apa artinya? Artinya Elohim tidak pernah membedakan gender. Ada agama atau kepercayaan yang mengizinkan satu laki-laki menikah dengan lebih daripada seorang perempuan. Kalau saya tanya kepada perempuan-perempuan secara jujur, boleh enggak kalau misalkan kepercayaan kita diizinkan untuk laki-laki menikah lebih dari satu, yang perempuan mengizinkan suamimu menikah lagi, boleh enggak? Oh, tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan suami saya bahagia, kan gitu. Itu hanya ada di sinetron. Paham, saudara-saudara? Yang penting apa yang aku kasihi, orang yang aku kasihi bahagia, aku ikut bahagia. Gedabrus. Tidak ada itu, saudara-saudara, ya. Atau sebaliknya, poliandri. Seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu orang laki-laki. Laki-laki mana yang mengizinkan? Itu laki-laki yang sudah segleng, yang lupa jati dirinya, atau mungkin melambai. Ya. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa Tuhan itu menghargai perempuan. Karena itu perempuan-perempuan berbahagialah
kamu menjadi orang yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Karena tidak diduakan, tidak ditigakan atau diempatkan. Lebih konyol lagi, yang sudah punya istri 4, kalau mau 5 atau 6 gampang Pak, yang satu diceraikan kawin lagi, yang satu diceraikan kawin lagi, memangnya ayam apa? Jadi di sini kita melihat bahwa Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu menghargai gender, menghargai wanita dan menghargai pria. Yang keempat, siapa wanita-wanita yang tertulis di dalam silsilahnya Yeshua? Yang pertama ada Tamar. Yang kedua ada Rahab, yang ketiga ada Rut dan ada Miriam. Sekarang kita lihat bersama-sama background mereka masing-masing. Tamar adalah seorang perempuan yang melacurkan diri, menipu mertuanya menjadi seorang pelacur, dan dasar mertuanya mata keranjang. Mertuanya melacurkan diri dan ternyata yang diajak melakukan hubungan adalah menantunya sendiri. Kita buka ayatnya di dalam Kejadian 38 ayat 13 sampai 19. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan diceritakanlah kepada Tamar dengan berkata, lihatlah, ayah suamimu sedang pergi ke Timnat untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya dan padanya dan menutup wajahnya dengan cadar. Dan dia mengerudungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timna. Karena dia telah melihat bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri. Sampai sini dulu. Ini ada satu kisah, ya. Kisahnya saya tidak akan ceritakan karena cukup panjang dan cukup bagus. Saudara baca saja di pasal 38 tersebut, ya. Di sana kita melihat bagaimana Tamar ini sudah jadi janda karena suaminya meninggal. Suaminya itu anak daripada mertuanya yang diperlakukan sebagai dirinya sebagai pelacur, ya. Dia mengenakan pakaian cadar. Pakaian cadar itu adalah kalau di orang Yahudi itu adalah pakaian pelacur. Jadi jangan bangga yang cuman kelihatan matanya itu kudus, paling suci. Tidak, kalau di dalam kitab suci kita itu justru pelacur, saudara-saudara. Ya, sorry, bukan saya yang ngomong, firman Elohim yang ngomong. Ya, itu pakaian pelacur. Janda juga punya pakaiannya tersendiri, pakaian kejandaan. Ayat 15. Ketika Yehuda melihatnya, siapa Yehuda? Yehuda ini adalah bapaknya suaminya, mantan suaminya, karena suaminya sudah meninggal, ya. Mertuanya, mertuanya. Karena dia menutupi, maka dia menduganya sebagai seorang pelacur karena dia menutupi wajahnya. Dan terpautlah dia terhadapnya di jalan itu dan berkata, marilah, biarlah sekarang aku menghampiri engkau. Karena dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri. Kemudian wanita itu bertanya, engkau akan memberikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku? Dan dia menjawab, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kawanan dombaku. Dan berkatalah wanita itu, asal engkau memberikan barang jaminan sampai engkau mengirimkannya. Dan dia bertanya, barang jaminan apakah yang harus kuberikan kepadamu? Lalu wanita itu menjawab, cincin meteraimu dan kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Maka dia memberikan kepadanya, lalu ia menghampiri wanita itu dan mengandunglah dia olehnya.
Kemudian bangunlah wanita itu lalu pergi dan dia menanggalkan cadar dari wajahnya serta mengenakan pakaian kejandaannya. Saya tidak akan cerita lebih panjang tentang Tamar. Saudara baca saja, itu kisahnya cukup menarik, ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa perempuan ini perempuan baik-baik, tapi gara-gara anaknya tidak diberikan kepadanya, adik daripada yang sudah meninggal itu, maka dia menjadi pelacur bagi mertuanya. Artinya dia menipu mertuanya. Itu Tamar. Kemudian yang kedua, wanita yang disebut Rahab. Namanya Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab adalah seorang pelacur, saudara-saudara. Di dalam Yehosua atau Yosua 2 ayat yang ke-1 dikatakan, Yosua bin Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Kita sudah mengenal 2 perempuan, yaitu Tamar dan Rahab. Masing-masing sebagai pelacur, walaupun ada pelacur jadi-jadian. Yang ketiga, Rut. Rut adalah perempuan Moab yang notabene adalah orang kafir. Di dalam Rut 1 ayat yang ke-4 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mereka mengambil istri bagi mereka dari wanita-wanita Moab. Nama yang pertama adalah Orpa dan nama yang kedua Rut. Dan mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun. 2 wanita pelacur, 1 perempuan kafir, ya. Yang satu lagi Miriam. Miriam adalah seorang perempuan yang tersakiti karena difitnah hamil di luar nikah. Jadi ketika Miriam sebagai ibu dalam tanda petik bagi Yesua itu tidak gampang, saudara-saudara. Karena bagi perempuan yang pada saat itu hamil di luar nikah, itu hukumannya cuma 1, yaitu dirajam batu sampai mati. Artinya ketika dia hamil di mana Yesua ada di dalam rahimnya, itu nyawa sebagai taruhannya. Jadi sejak di dalam rahim pun sudah membuat Miriam itu mempertaruhkan nyawa bagi keselamatannya. Jadi dia adalah seorang perempuan yang menerima fitnahan hamil di luar nikah. Artinya apa dengan background perempuan itu? Artinya Tuhan tidak pernah memandang latar belakang yang sejelek apapun, termasuk yang punya masalah psikologis apapun. Karena itu di dalam kitab Yesayahu pasal 1 ayat 18 dikatakan, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang nonton YouTube ini, mungkin saudara merasa saya ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Justru engkau sekarang sedang dicari Tuhan karena Tuhan sangat sayang kepadamu. Yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan dokter itu orang yang sakit. Orang sehat tidak butuh. Demikian pun gereja. Gereja itu adalah bengkelnya manusia. Jadi saudara yang ada di dalam gereja harus menyadari, kalau kemudian ada yang membuat saudara berbenturan, jangan saudara marah dan saudara berpikir, gereja kok isinya wong ora bener. Ya gereja memang isinya orang tidak benar yang mau menjadi benar. Bisa dipahami saudara-saudara? Jangan punya pemikiran yang salah seperti pemikiran saya dulu.
Saya dulu berpikir kalau sekolah teologi itu yang ada baik-baik semua. Orang jalan juga tangannya sedekap ke depan begini semuanya. Jalannya pelan-pelan. Ternyata tidak, saudara. Sekolah teologi itu isinya enggak karu-karuan. Saya enggak tahu di tempat Irda sama Tika ini, ya. Tetapi dulu minggu pertama, bahkan hari pertama saya masuk makan bersama, ya, rame-rame makan nih. Berdoa terlebih dahulu, berdoa. Saya berdoa, begitu amin, lauknya pada melayu dewe-dewe, saudara-saudara. Loh ini benar, ya. Maka kalau berdoa tak bentengi, supaya kalau diambil kroso. Saya tanya kepada orang yang sekolah teologi di tempat yang lain, ya sami mawon podo wae sekali 3 uang, saudara-saudara. Lalu minggu pertama celana saya hilang, celana panjang. Lah nek sampai 3 minggu celana saya hilang kabeh rak wudo. Ternyata dijual di pasar boker di Tanah Abang, saudara-saudara. Saya cari di situ, loh ini celana saya kok sudah di sini, siapa yang nyuri, tiba-tiba dijual di pasar Tanah Abang. Di pinggir jalan itu yang digelar begitu saja. Ya. Bahkan saya pernah berantem gebuk-gebukan di sekolah tinggi teologi, saudara-saudara. Gara-garanya ada anak perempuan, saya tidak perlu sebut nama lah karena sekarang sudah jadi ibu gembala besar di Sumba. Ya. Ada seorang perempuan dicintai oleh seorang temannya. Temannya itu sudah cebol, pendek, jelek lagi, saudara-saudara. Nah yang perempuan ini cantik. Dia tidak mau, sudah dikejar-kejar. Lalu dia minta perlindungan saya. Dia bilang, Yakub, nanti kamu kalau ditanya, kamu pacar saya ya. Lah jadinya orang yang cebol ini ngamuk sama saya, saudara-saudara. Ya. Sempat berantem pukul-pukulan, saudara-saudara. Untung tidak dikeluarin. Ya ini ya, jadi sekolah teologi, gereja, semua itu bukan tempat orang baik, tetapi tempatnya orang yang mau dibentuk menjadi baik. Karena itu kalau ada yang mungkin dengan sengaja menyinggung, ya maklumi saja, ya. Jangan mudah sedikit-sedikit marah, ya. Ya. Ini saja yang saya sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara merasa orang yang tidak berarti karena berdosa. Sekarang ini saudara dicari oleh Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach karena Tuhan sayang kepada saudara. Amin buat firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan maupun orang jahat, serta kuasa maut. Sesampainya di rumah, apabila ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang mereka usahakan dan kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan, Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka wayasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.